Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mukharamatus Adiyah dengan NIM 20051214051 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2020A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang model infrastruktur jaringan. Yang pertama, apa itu pengertian dari infrastruktur jaringan? Infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protokol, dan network access methodologies. Kemudian jaringan komputer. Jaringan komputer ini adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi dan media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi maupun berbagi perangkat keras komputer. Sistem terdistribusi. Sistem ini merupakan metode di mana pengoperasiannya menggunakan jaringan komputer. Di era modern seperti sekarang, hampir setiap pekerjaan pasti berhubungan dengan penggunaan komputer dan internet. Hal ini akan sangat menunjang pekerjaan agar menjadi lebih mudah dan cepat. Komponen yang ada pada jaringan komputer yang telah terdistribusi akan saling berkomunikasi. Koordinasi bahkan cukup bisa dilakukan menggunakan pengiriman pesan saja. Dalam hal ini, saluran komunikasi biasanya dilakukan menggunakan jaringan LAN atau yang dikenal dengan nama Local Area Networking. Kemudian jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Apakah yang dimaksud dengan jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi? Jaringan terpusat adalah jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Dalam jaringan terpusat terdapat istilah DAM terminal atau istilahnya yaitu terminal bisu, di mana terminal ini tidak memiliki alat pemrosesan data. Sedangkan jaringan terdistribusi adalah hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Ini merupakan contoh penerapan dari jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Data center. Secara umum, data center ini dapat diartikan sebagai pusat data. Jadi, dapat diartikan bahwa data center adalah sebuah fasilitas yang dimanfaatkan atau dikelola untuk kebutuhan sistem dan komponen-komponen komputer, seperti penyimpanan data atau database dan telekomunikasi. Data center ini adalah fasilitas fisik yang digunakan perusahaan untuk menampung aplikasi dan informasi penting bisnis mereka, sehingga saat mereka berevolusi, penting untuk memikirkan jangka panjang tentang cara mempertahankan keandalan dan keamanannya. Kemudian ada pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Pembagian jaringan ini dibagi menjadi 4, yakni ada LAN atau Local Area Network, kemudian PAN atau Person Area Network, kemudian WAN atau Wide Area Network, dan MAN atau Metropolitan Area Network. LAN ini menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Seperti sebuah gedung kantor, sekolah, atau rumah, jaringan biasanya berisi satu LAN. Meskipun kadang-kadang satu gedung akan berisi beberapa LAN kecil atau mungkin satu per kamar, dan kadang-kadang LAN akan menjangkau sekelompok bangunan di dekatnya. Dalam jaringan TCP atau IP, LAN sering tetapi tidak selalu diimplementasikan sebagai subnet IP tunggal. Selain beroperasi dalam ruang terbatas, jenis jaringan komputer ini juga biasanya dikendalikan dan dikelola oleh satu orang atau organisasi. Mereka juga cenderung menggunakan teknologi konektivitas tertentu, terutama Ethernet dan token ring. Lalu PAN. Sama seperti jaringan LAN, jenis jaringan komputer PAN ini biasanya mencakup wilayah yang lebih kecil, seperti misalnya jaringan rumah atau kantor. Biasanya jenis jaringan ini digunakan untuk berbagi research seperti internet atau printer.
Selanjutnya WAN. WAN ini juga bisa dibilang sebagai kumpulan LAN yang tersebar secara geografis. Perangkat jaringan yang disebut router menghubungkan LAN ke WAN. Dalam jaringan IP, router menyimpan alamat LAN dan alamat WAN. WAN berbeda dari LAN dalam beberapa hal penting. Sebagian besar WAN seperti internet tidak dimiliki oleh satu organisasi, melainkan ada di bawah kepemilikan dan pengelolaan kolektif atau terdistribusi. WAN cenderung menggunakan teknologi seperti ATM, frame relay, dan X25 untuk konektivitas jarak yang lebih jauh. Kemudian MAN. MAN ini adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Kalau jarak yang menghubungkan dua LAN sudah tidak mungkin untuk membangun jaringan, maka jaringan MAN digunakan. Jenis jaringan komputer ini lebih besar dari LAN tetapi lebih kecil dari WAN. MAN menggunakan perangkat khusus dan kabel untuk menghubungkan LAN. Selanjutnya ada pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Pembagian ini dibagi menjadi dua, yakni internet dan juga intranet. Perbedaannya adalah jika intranet ini hanya bisa diakses untuk kalangan internal, sedangkan internet bisa diakses oleh publik. Kemudian pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Pembagian ini dibagi menjadi dua, yakni ad hoc dan infrastruktur. Jaringan ad hoc ini merupakan jaringan wireless yang terdiri dari kumpulan mobile node atau mobile station yang bersifat dinamik dan spontan, dapat diaplikasikan dimanapun tanpa menggunakan jaringan infrastruktur atau seluler ataupun PSTN yang telah ada. Contoh mobile node adalah notebook, PDA, dan ponsel. Jaringan ad hoc disebut juga dengan spontaneous network atau disebut MANET atau mobile ad hoc network. Sedangkan jaringan infrastruktur ini merupakan buah jaringan di mana hubungan tiap-tiap WiFi klien terpusat kepada suatu piranti akses point. Nah, jadi seluruh koneksi antara WiFi klien haruslah melalui akses point. Kemudian topologi jaringan. Topologi jaringan ini ada 8, yakni topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi extended star, topologi hierarchical, dan topologi mesh. Topologi bus ini merupakan jenis topologi pada jaringan komputer yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya atau menggunakan kabel pusat sebagai tempat di mana semua klien dan server dihubungkan. Kelebihan dari topologi bus ini adalah mudahnya menambahkan perangkat baru, kemudian biaya yang dibutuhkan juga lebih sedikit, kemudian tidak membutuhkan hub atau switch, terminator kabel, tidak membutuhkan daya. Namun selain kelebihan, topologi ini juga memiliki kekurangan, yakni menambah perangkat akan memperlambat jaringan. Kemudian masalah keamanan dan juga kerusakan pada kabel utama akan mempengaruhi seluruh jaringan. Kemudian topologi ring. Topologi ring atau topologi cincin adalah sebuah tipe topologi jaringan yang setiap simpulnya terhubung dengan dua simpul lainnya di dalam jaringan dan simpul pertama dan terakhir saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cincin. Kelebihan dari topologi ring ini adalah biaya instalasinya yang cukup murah, memiliki performa yang lebih baik daripada topologi jaringan bus, mudah untuk melakukan konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru, transmisi data yang relatif sederhana seperti perjalanan paket dalam satu arah saja. Kemudian untuk kekurangan dari topologi ini yakni peka kesalahan jaringan, sulit untuk pengembangan jaringan, dan troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Pengertian topologi star ini adalah suatu metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dengan jaringan yang berbentuk bintang atau star, di mana topologi jaringan berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna, sehingga semua node atau titik terkoneksi dengan node tengah tersebut. Kemudian kelebihan dari topologi ini adalah memiliki tingkat keamanan yang cukup tinggi, untuk menyambungkan perangkat barunya juga sangat mudah, kemudian gangguan bisa dideteksi dengan mudah, lebih fleksibel daripada jaringan yang lain. Kemudian kekurangan dari topologi ini adalah penggunaan kabel yang sangat boros. Kemudian jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan terhenti. Membutuhkan banyak kabel karena setiap komputer harus disambungkan ke central point. Peran hub sangat sensitif sehingga ketika terdapat masalah dengan hub, maka jaringan tersebut akan down. Biaya jaringan lebih mahal daripada bus atau ring. Topologi mesh atau yang lebih dikenal dengan topologi jala dikarenakan bentuknya yang memang menyerupai jala.
Topologi mesh ini merupakan bentuk hubungan yang ada antar perangkat di mana setiap perangkat yang ada akan saling terhubung langsung dengan perangkat lainnya yang ada di dalam satu jaringan tersebut. Kelebihan dari topologi ini yakni mampu mendeteksi kesalahan atau gangguan dalam jaringan dengan cepat, keamanan data dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. Jika salah satu komputer dan jaringan bermasalah, komputer lainnya tidak akan terpengaruh. Sedangkan kekurangannya yakni proses instalasi topologi mesh yang cukup rumit, membutuhkan biaya yang lebih besar dibanding topologi lainnya karena memakai banyak kabel. Biaya perawatan topologi mesh yang cenderung lebih mahal, tidak bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari karena jaringannya tidak praktis. Selanjutnya ada pembagian jaringan penggunaan kabel. Pembagian ini dibagi menjadi dua, yakni jaringan berkabel atau wired network dan jaringan nirkabel atau wireless network. Jaringan berkabel adalah sebuah jaringan yang berfungsi untuk satu komputer dengan komputer lain. Diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik atau komputer jaringan. Kemudian jaringan nirkabel adalah jaringan yang diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Berbeda dengan jaringan berkabel, jaringan ini tidak menggunakan kabel untuk bertukar informasi atau data dengan komputer lain, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal informasi atau data antar komputer satu dengan komputer lainnya. Kemudian ada jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Pembagian ini dibagi menjadi tiga, yakni unicast atau satu ke satu, atau dengan kata lain pengiriman data dilakukan antara satu alamat pengirim dan satu alamat penerima. Kemudian yang kedua yakni broadcast, satu ke semua, atau pengiriman data dengan tujuan semua alamat yang berada dalam satu jaringan atau pengiriman data ke banyak perangkat sekaligus. Kemudian ada multicast atau satu ke grup. Multicast ini hampir sama dengan broadcast, namun perbedaannya adalah multicast ini akan melakukan transmisi data ke banyak titik atau poin yang tergabung ke grup alamat yang sama. Jadi jika ada perangkat yang tidak tergabung ke dalam grup, maka tidak akan mendapat transmisi data. Baik, sekian yang mungkin dapat saya jelaskan. Apabila saya ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.